Alumni UGM ini bikin geger publik, desak Rektor Ova Emilia agar mengakui dan jujur dan tidak lagi lindungi ijazah Jokowi. Saya alumnus UGM ya, saya Dr. Edi Hardum. Pertama gini, Rektor UGM mengatakan bahwa Joko Widodo itu adalah lulusan UGM, tapi dia tidak mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, ya. Dia tidak mengatakan itu asli. Nah, dari putusan-putusan di sidang KIP ini merupakan senjata bagi kami dalam menghadapi Polda Metro. Ya, kami akan tanyakan ijazah asli yang Polda Metro pegang itu dari siapa? Apakah ada daftar tanda terima dari UGM? Kalau misalnya dari UGM, ini jelas membantah ya keterangan dari rektor sendiri bahwa dia tidak pegang ijazah asli itu karena sudah di tangan Jokowi. Ya, berarti itu pertama. Berarti Polda Metro dapat dari Jokowi sendiri. Nah, data dari Polda Metro ini, ijazah asli ini nanti akan dicocokkan dengan legalisir yang diterima oleh KPU. Kami akan kejar siapa sih yang melegalisir sebenarnya. Ya, karena laporan dari sejumlah aktivis ulama ya dan Roy Suryo CS ke Bareskrim mengatakan mereka tidak pegang ijazah aslinya tapi fotokopi, hanya dibanding dengan 3 temannya. Sementara Polda Metro mengatakan ada aslinya. Nah, ini yang akan kami kejar. Nah, lalu yang kedua yang ingin saya katakan, sebenarnya UGM belum terlambat ya kalau ingin memang menyelamatkan kampus ini. Saya mengatakan UGM itu pertama pihak rektorat, dalam hal ini pejabatnya di bawah pimpinan rektor sekarang, mungkin sudah saatnya alumni UGM untuk kita membentuk tim independen untuk menelusuri ijazah Jokowi ini. Soal Jokowi ini, apakah benar atau tidak memang dia kuliah dan lulus dari UGM. Dan saya sayangkan seperti yang saya katakan di luar tadi, bahwa sayangkan sekali UGM tidak seperti yang dilakukan oleh UI ketika proses doktoralnya Bahlil itu diragukan. UI segera membentuk tim independen dan menganulir gelar doktornya Bahlil ya. Sebenarnya UGM harus melakukan ini. Dua kampus yang paling baik di negeri ini ya. Saya pikir UGM segera membentuk tim ya, guru besar UGM itu dosen-dosen. Saya alumnus UGM, sayang saya tidak ngajar di sana. Kalau tidak saya menyuarakan membentuk tim independen untuk menelusuri sidang ini. Lalu yang ketiga yang ingin saya tegaskan, untuk menelusuri dugaan ijazah Jokowi. Lalu yang ketiga yang ingin saya katakan bahwa dengan adanya putusan ini, sebenarnya memang UGM itu selama ini sudah melakukan kekeliruan yang sangat besar, fatal, yaitu dia menutupi itu seolah-olah dia tidak tahu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu, terutama pasal 18. Harus diuji di sini. UGM itu sebenarnya pelopor paling depan untuk memberikan informasi publik. Di UGM itu ada Fakultas Ilmu Komunikasi kok, ya, yang berbicara soal keterbukaan. Fakultas Hukum, salah satu fakultas hukum paling bagus. Saya lulusan dari sana, ya. Jadi UGM telah membuat suatu kekeliruan besar. Dan terakhir sehubungan dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada lembaga KIP ini. KIP memang benar-benar membawa amanat demokrasi, ya. Salah satu ciri ya negara demokrasi itu ya ini keterbukaan seperti ini. Dalam beberapa persidangan dan gugatan perdata, Jokowi tidak pernah hadir dan tidak pernah menunjukkan ijazah. Apakah ini tandanya Jokowi tidak memiliki ijazah? Hal ini diungkap oleh Dr. Muhammad Taufik selaku penggugat ijazah Jokowi. Sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat, yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada ya. Oleh karena itu secara teknis lebih rinci nanti disampaikan rekan kami, dan juga prinsipal akan kami tunjukkan ijazah. Jadi harapan kami hari ini kami bisa melihat, meraba, menerawang ijazah itu tidak akan kesampaian begitu. Nah, ini dilengkapi rekan kami, silakan.
Para pihak-pihak penggugat di sidang CLS ini merasa kecewa karena tidak pernah melihat ijazah Jokowi dan tidak hadir di persidangan. Para pihak-pihak tersebut tentunya sangat berharap agar Jokowi datang dan menunjukkan ijazahnya agar permasalahan ini juga selesai dan menjadi terang benderang. Jadi ini tadi daftar alat bukti yang sudah diverifikasi oleh majelis hakim. Jadi ini yang kami terima adalah surat tanda terima, yaitu benda-bendanya adalah ini hanya satu saja. Jadi ini menerangkan bahwa surat tanda terima dari untuk keperluan pelaporan yang pada tanggal 22 Januari yang dilaporkan adalah Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia, Rustam Effendi dan lain sebagainya. Nah ini hanya satu saja, surat tanda terima salinan dari cetakan file PDF hasil scan dokumen. Jadi Tidak ada ijazah, kopi ijazah pun tidak. Ada. Ya. Terus yang kedua, ini adalah tergugat 2, tergugat 3 dan turut tergugat. Ada beberapa bukti, jadi ini ada sekitar 3 bukti yang diajukan. Ini hanya fotokopi dari surat tanda terima yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Ini untuk keperluan pelaporan juga. Terus kemudian ada surat pengumuman nomor UGM /6529/1/07/07/15. Ini fotokopi juga dari fotokopi. Ya. Ini intinya pada keterangannya ini hanyalah sebuah argumentasi. Ya, narasi saja. Ya, jadi tidak ada bukti apapun. Ya, jadi seperti pas foto diperkenankan adalah kacamata hitam dan lain sebagainya. Ya, nanti ini mungkin nanti untuk mahasiswa UGM boleh pakai kacamata. Ya. Terus ini saya ralat kembali saksi. Jadi mekanismenya tanggal 13 itu ada 2 versi. Dari pihak tergugat diberikan kesempatan untuk menunjukkan ijazah. Kemudian dari kami diberikan kesempatan menghadirkan saksi dan saksinya kami ralat. Yang pertama adalah Pak Rujito yang memegang ijazah asli UGM Fakultas Kehutanan 1985. Jadi kami ralat, bukan Pak Insinyur KPH Bagas. Kemudian yang kedua adalah Komjen Purnawirawan Ugrosino. Jadi 2 itu sesuai permintaan dan kami sangat bersyukur luar biasa. Permintaan saya yang terakhir dari kami selaku ketua tim nanti disambung rekan-rekan yang lain. Dengan persidangan ini saya berharap perkara terhadap Profesor Rismon Dr. Tifa dan juga terhadap Egy Sujana, Rizal Fadilah dihentikan. Karena pengadilan perdata sebagaimana yang dimaksudkan oleh mantan Ketua Komisi Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud tidak pernah ada di sini. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama ya, bahwa itu juga tidak pernah ada, karenanya tidak ada pidana. Bagaimana mungkin kalau perdatanya saja tidak pernah ada pembuktian, pembantahan? Kalau di sini ada ijazahnya Pak Jokowi dan asli, saya sepakat mereka tersangka. Kalau hari ini tidak pernah ada, ya, oleh karenanya juga mendasarkan pada pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa pengadilan perdata adalah pembuktian yang paling kuat, karenanya tidak ada alasan untuk mentersangkakan dan saya berharap itu untuk dihentikan perkara itu ya, mumpung belum dilimpahkan ke kejaksaan tahap 2. Lika-liku tentang isu ijazah ini tidak ada berhenti dan terus berhembus. Berbicara tentang ijazah palsu atau dugaan ijazah palsu milik Pak Jokowi ini tentunya akan terus bergulir sampai kapanpun jika ijazah tersebut tidak pernah muncul ke publik atau juga publik tidak pernah melihat bagaimana sebenarnya keadaan atau fisik dari ijazah asli Pak Jokowi tersebut. Karena saat ini masyarakat bukan hanya butuh narasi-narasi atau tidak hanya butuh dipertontonkan dengan persidangan-persidangan yang terus berlalu, dan ada saja persidangan-persidangan tentang gugatan-gugatan perdata ya mengenai tentang ijazah ini ya. Tentunya masyarakat ini juga akan berpikir apa sebenarnya makna gugatan-gugatan dari perdata tersebut ya, atau makna gugatan-gugatan ijazah Pak Jokowi yang terus berlangsung di beberapa tempat ini ya. Tentunya memang ada yang berhasil dari kelompok Bonatua dan Bon Jovi ya, itu memang berhasil menguak dan mengungkap sebenarnya salinan ijazah itu seperti apa ya, dan akhirnya KPU juga menyerahkan salinan ijazah Jokowi kepada pihak-pihak yang menginginkan hal tersebut. Tapi
Sidang-sidang yang tentunya seperti sidang CLS kayak gini ya, tentunya ini tidak mengungkap apapun ya, kecuali ya akhirnya dikalahkan begitu saja ya. Karena sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat bukan masalah persidangan ini nanti bagaimana ya, tapi di sidang CLS ini juga kan hakim tidak berhak untuk atau tidak berwenang untuk menentukan ijazah Jokowi ini asli atau palsu. Dan sebenarnya di sidang CLS ini juga masyarakat berharap agar Jokowi menunjukkan ijazah, tapi tidak pernah terjadi. Dan sidang ini juga akhirnya juga hanya seperti itu saja ya, gugat-gugatan ya antara dari pihak masyarakat atau pihak Pak Dr. Muhammad Taufik ini menggugat UGM, menggugat Polda, menggugat Jokowi. Tentunya ini ada beberapa yang digugat dan akhirnya ujung-ujungnya ya tentunya tidak ada ya untuk dari pihak Pak Jokowi dihadirkan, atau dari hakim juga tidak menyuruh hadir Jokowi, tidak menyuruh menunjukkan ijazah, ini tidak ada. Dan akhirnya ujung-ujungnya juga nanti seperti yang sudah-sudah, ijazah itu tidak akan pernah ditunjukkan. Jadi kabar yang selama ini kita tunggu-tunggu, kita semua masyarakat ingin menunggu dan ingin melihat ijazah Pak Jokowi sebenarnya asli atau bagaimana keadaan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, itu pun tidak terbukti hingga saat ini. Tidak pernah ada ijazah tersebut, dan fisik ijazah tersebut ada di Polda Metro Jaya tentunya. Dan ini hanya menjadi sebuah angan-angan saja masyarakat yang menunggu-nunggu ini, juga hanya angan-angan saja. Sebenarnya seperti persidangan-persidangan di CLS ini sangat bagus sekali ya, kalau ya tujuannya untuk menunjukkan ijazah Pak Jokowi atau tujuannya untuk menghadirkan Pak Jokowi sendiri atau ijazah Pak Jokowi sendiri. Akan tetapi pihak yang selama ini dibicarakan katanya Pak Jokowi harus hadir di persidangan dan harus menunjukkan ijazahnya, itu pun tidak ada dan tidak hadir ternyata ya. Dan tentunya ini akan sangat melelahkan kita semua, melelahkan masyarakat ya. Dan ini akan menguras energi bangsa, yang seharusnya energi bangsa ini dibuat untuk membahas hal-hal yang lain, atau energi bangsa ini kita satukan untuk menyatukan kekuatan agar mendesak agar masalah-masalah lain ini bisa terselesaikan atau terrealisasi, masalah-masalah lain ya, energi kita ini kan. Tapi energi bangsa yang selama ini dikumpulkan untuk menunggu-nunggu bagaimana sebenarnya kebenaran ijazah Pak Jokowi ini, tapi hingga saat ini pun juga tidak pernah terjadi ya. Jadi polemik tentang ijazah ini tentunya akan terus bergulir dan akan terus menjadi pembahasan atau menjadi sebuah bola liar atau bola panas tentunya, yang akan selalu digiring dan akan selalu dimainkan oleh beberapa pihak yang tentunya mempunyai sebuah kepentingan ya. Jadi kayak kita ini ya, sebenarnya sebagai masyarakat kita juga tentunya menunggu-nunggu bagaimana sebenarnya kasus atau polemik-polemik tentang ijazah ini cepat berlalu dan cepat selesai ya. Entah itu asli, entah itu palsu, kita tidak peduli. Yang penting masyarakat ini yang selama ini disuguhkan dengan berita-berita yang tentunya membingungkan masyarakat, akhirnya nanti tidak jadi bingung dan masyarakat akan bisa mengakhiri permasalahan-permasalahan ini dengan sesuatu hal yang tentunya sudah ada sebuah putusan-putusan yang melekat atau sebuah putusan-putusan yang mengikat, agar ya masyarakat tidak akan mempermasalahkan lagi ke depannya untuk beberapa tahun kemudian atau beberapa tahun ke depan ya. Tentunya jika hal ini tidak ada sebuah keputusan yang mengikat atau tidak ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap ya dari lembaga ya, salah satunya mungkin lembaga peradilan, tentunya permasalahan ijazah ini tetap akan muncul dan akan ada pihak-pihak masyarakat yang terus menggaungkan, dan ada pihak masyarakat yang
terus mempertanyakan sebuah ijazah ini jika tidak ada selesainya. Tentunya seperti itu. Karena awalnya sudah dikatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini dikabarkan diduga palsu. Tentunya sampai kapanpun jika tidak ada putusan yang mempunyai sebuah kekuatan hukum tetap, tentunya masyarakat tetap akan mempermasalahkan dan masih akan terus mempertanyakan sampai kapanpun.